geladakan. Daerah mana itu? Di Nusa Kambangan, Pak. Oh, Nusa Kambangan. Iya, iya. Berarti LP yang baru. Itu Belum yang pernah masih, tahu. yang itu yang maksimum, Pak. Oh, Ada ya. dua maksimum sama ngaseman. Oh, ada dua maksimumnya. Oke, sebentar. Oke, shalom semua. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat kesempatan untuk boleh belajar kembali saat ini. Bentar-bentar saya pindah dulu posisinya. Baik. Ya, puji Tuhan. Bentar ya. Bagi sekali terima kasih yang sudah dikeradakan. Hebat pelayanan kalian. Tuhan Yesus luar biasa membawa saudara-saudara kita boleh jadi berkat. Haleluya. Kemana ini? Oh, sebentar. Sabar ya, saya lagi mau relay. Oke. Baik. Ya, kita lanjut sekarang untuk belajar. Lagi sekali shalom semua, puji Tuhan kita dapat waktu untuk kita boleh belajar bersama-sama. Tema kita hari ini, bagaimana membebaskan diri dari rasa bersalah. Ya, saya ulangi, bagaimana membebaskan diri dari rasa bersalah. Saudara, kita akan coba sedikit melihat psikologi atau ilmu jiwa. Ya, saya ulangi sedikit, kita akan melihat dari sisi psikologi atau ilmu jiwa. Saudara, di dalam ilmu jiwa itu ditemukan sebuah kebenaran. Ya, ada hampir 80%. Ya, hampir 80% penyebab seorang manusia itu mengalami gangguan di dalam kejiwaannya. Maaf ya, bukan gila, bukan ya, tapi mengalami gangguan dalam kejiwaannya. Misalnya susah tidur, ya bawaannya ingin marah terus, tapi nggak tahu penyebabnya marah itu apa, tidak tahu. Gelisah, ya nggak tenang hidupnya, melakukan ini salah, melakukan itu salah, buat ini salah, buat itu salah. Ada banyak keraguan-raguan. Dampaknya sangat besar. Nah, saya ulangi lagi. Hampir 80% penyebab orang mengalami gangguan kejiwaan, ya, jadi bukan gila ya, bukan. Susah tidur, bawaannya marah, gelisah, tidak tahu bagaimana caranya untuk mengetahui, mendeteksi, aku ini kenapa, itu nggak tahu. Nah, orang yang sedang mengalami seperti ini, maaf, mau kumpul siapa saja, mau bertemu dengan siapa saja, maka maafin, dia akan merasa dia itu benar, yang lain salah. Wah, ini berbahaya sekali. Nah, salah satu penyebab terbesar orang mengalami gangguan kejiwaan ini, maka itu dalam psikologi ditulis hampir 80%. Karena rasa bersalah.
yang menghantui hidupnya, rasa bersalah. Dalam bahasa Inggrisnya guilty feeling. Nah, itu bahaya sekali, rasa bersalah. Membuat orang itu, kalau saya simpulkan pakai kalimat umum, membuat orang itu, ya ini ada anak saya tanya, ini WIB lagi pertemuan saudara kita di ada berapa ini? 50 lebih LP se-Indonesia nih ikut ya. Nah jadi hampir 80% penyebab orang mengalami gangguan kejiwaan itu karena rasa bersalah. Wih, itu menghantui dia. Nah, orang yang sudah punya karir tinggi, punya jabatan tinggi, ya, tapi kalau dia belum bebas dari rasa bersalah, woi Pak Fendrianto gabung, puji Tuhan. Maka posisi setinggi apa, status sosial sehebat apa, orang itu tidak bisa menikmati kehidupannya karena rasa bersalahnya itu. Saudara, nah biasanya kalau orang ke psikiater atau ke psikolog, setelah diterangkan semuanya, diterapi, ya dibawa ke masa lalunya, ada ngalami apa semuanya, maka maaf, setelah macam-macam dibuat untuk menguraikan kekusutan pikirannya, maaf biasanya ya diberi obat penenang supaya rileks, supaya santai, supaya bisa tidur. Dan memang bekerja, obat itu bekerja, orang itu rileks, aduh enak sekali, semua yang berkecamuk di pikirannya hilang, orang itu mulai bisa senyum, beban rasanya ringan, gak ada lagi. Maka orang itu tidur. Tapi ini jahat. Nah, reaksi obat penenang itu tergantung beratnya, kan ada miligram, dan tergantung kekuatan pikiran orang itu. Artinya, obat penenang itu punya jangka waktu untuk bereaksi. Catat, obat-obat penenang terserah mau pakai merek apa, dosisnya berapa miligram, itu punya istilah umum, punya kadaluarsa, punya expired date-nya atau jamnya. Nah, ketika reaksi obat itu selesai, maka orang itu langsung bangun lagi. Nah, begitu dia bangun lagi karena reaksi obat penenangnya hilang, datang lagi pikiran rasa bersalah. Dia malah dihantui ketakutan. Ya, terima kasih psikolog hebat dari Palembang. Itu obat untuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi ini belum gila loh, belum gila. Oke, nah mau nggak mau, dia cari obat itu lagi. Supaya tenang, bisa rileks, bisa santai, bisa tidur. 2 kali dia pakai. Betul tenang. Reaksi selesai, muncul lagi. Nah, ini jahatnya obat itu. Akhirnya kecanduan. Kurang. Nah, semua dokter jiwa akan memberi dosis yang paling rendah. Karena baru pemula. Nah, ini jahatnya. Tuhan tolong supaya nggak ada seorang pun di antara kami yang mengalami ini. Saudara, 3 kali, 4 kali
dosis masih sama. Setelah itu nggak mempan, maka mau nggak mau dinaikkan, dosisnya dinaikkan. Dari yang sekian 0, sekian miligram sudah 4 kali akhirnya nggak berfungsi, naik dosisnya. Dan terus begitu. Tahu dampaknya, maka orang ini akan dibuat kecanduan dalam arti dia akan terus mengkonsumsi obat-obat jenis penenang itu dan makin lama dosisnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nah, ini dia. Nah, saya berharap siapapun yang sedang ikut live-nya online ini ataupun nanti mendengar rekamannya lagi, tolong jangan lanjutkan obat-obat jenis itu. Nah, hari ini tema kita, ya nanti Pak Filipus akan menerangkan kenapa pilih tema ini. Ya, sulit konsentrasi, daya ingat menurun. Efeknya besar sekali. Ya, saya bacakan. Nah, ini seorang psikiater dari Palembang, master dia. Obat ODGJ, gangguan kejiwaan. Mana itu di mute? Risperidon, THP, clozapine, haloperidon. Hanya sementara fungsinya. Sulit berkonsentrasi, daya ingat menurun. Ini dampak yang berbahaya. Ngeri sekali. Maka itu berbahagialah kita dan terpujilah Tuhan kalau kita yang, saya nggak berkata belum pernah ya, yang tidak pernah sekalipun mengkonsumsi obat-obat jenis ini. Dulu sebelum ada istilah-istilah modern, maka obat ini disebut gampang obat tidur. Nah, itu zaman berapa puluh tahun yang lalu, obat tidur. Dari kata obat tidur naik obat penenang. Orang bisa rileks. Betul. Saya percaya dampaknya itu ada. Efeknya ada, saya percaya. Walaupun saya tidak pernah mengkonsumsi, tapi saya sering berhadapan dengan saudara-saudara yang sangat tergantung, addiktif, kecanduan obat penenang itu. Nah, di situ saya belajar. Jahat sekali. Nah, ada satu jenis ya yang paling ringan dari semua ini. Maaf ya kalau saya sebut ini, saudara jangan tulis, jangan hafalkan. Yang nggak tahu, nggak penting. Melatonin itu dijual bebas. Ya, memang dosisnya rendah. Dulu saya tidak mengerti, ya, karena saya sering keluar negeri. Nah, ternyata tidak sedikit teman-teman saya titip, tolong belikan melatonin. Ya, saya belikan, memang itu ada. Ya, oke, Metro hadir, shalom. Tapi setelah yang titip makin banyak, saya itu jadi ingin tahu, ini pil apa sih? Tablet apa? Nah, waktu saya tanya, justru saudara ini yang kaget. Loh, jadi selama ini, orang manggil saya Koden. Selama ini Koden itu kalau naik pesawat ke luar negeri yang sekian belas jam, itu nggak pernah mengkonsumsi tablet ini, melatonin. Enggak, saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Saudara, ternyata orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, supaya bisa tidur, maka melatonin ini dikonsumsi. Dan memang reaksinya luar biasa. Sahabat baik saya Pak Agus Endarsa, shalom. Memang reaksinya hebat.
orang itu bisa tidur di pesawat atau di perjalanan. Bukan antimo ya, beda lagi. Tapi sejenis. Sejak saya tahu itu, saya tidak pernah mau lagi menolong orang yang titip melatonin. Ternyata ini jahat. Orang sangat tergantung. Bersyukur kepada Bapa di surga, saya sampai hari ini tidak pernah mengkonsumsi barang itu. Bahkan saya takut. Maka itu saya bisa memberitahu kepada banyak orang, berbahagialah saudara yang tidak pernah terlibat dengan jenis obat ini. Stop ya, yang punya rencana stop, jangan. Lalu bagaimana supaya Tuhan itu nyata di hidup kita, sehingga kita tidak perlu obat-obat itu, pasti bisa tidur nyenyak. Saya mulai dengan ayat ini. Kidung Agung pasal 2 ayat 6. Ayat 7. Kidung Agung, puji Tuhan dari Alabama. Ya. Kidung Agung 2 ayat 7. Ayo kita lihat. Ya. Mana ini ya, lihat ya. Ini firman luar biasa. Kidung Agung 2 ayat 7. Ya. Ini yang perlu kita ketahui supaya kita betul-betul mau menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ayat 6 kalau gitu, maaf ya, ayat 6. Kidung Agung 2 ayat 6, maaf ya. Ayo. Ya. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Saudara, ini Papa di surga. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Pelan-pelan. Jadi kepala kita di tangan kiri Tuhan. Lalu tangan kanan Tuhan ya memeluk aku. Saudara, ayat ini saya temukan sebagai pengganti semua jenis obat penenang, obat tidur, obat-obat ODGJ tadi. Ini janji Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Maaf kalau saya katakan ini, tapi jangan disalah ngerti ya. Saudara, semua bentuk pelukan itu menenangkan orang. Saya ulangi lagi, semua bentuk pelukan itu menenangkan orang. Tapi hati-hati, setan bisa pakai alat ini untuk menjebak orang dalam dosa perzinahan. Jadi saya bicara secara umum. Nah, kalau ada di antara saudara susah tidur, gelisah, ya itu pasti rasa bersalah yang belum selesai. Maka itu saya ulangi lagi karena banyak yang baru gabung. Jadi ketika ada rasa bersalah yang muncul di hidup seorang manusia, dan rasa bersalah itu mengejar dia terus, maka hidupnya jadi nggak tenang karena dikejar rasa bersalah. Maaf, Tuhan itu baik. Nah, jangan lari ke obat penenang. Tak lari kepada Papa di surga. Ya, ini seorang psikolog nulis lagi. Pelukan dapat menjadi bentuk komunikasi tanpa kata-kata yang menyampaikan sesuatu yang berarti. Amin.
Jadi di Kidung Agung 2 ayat 6, Papa itu memeluk kita sejak kita masih bayi. Maka itu tangan kirinya itu ada di bawah kepala kita dan tangan kanan Papa memeluk kita. Nah, saya mau cerita dulu kapan saya dapat rahasia ini. Tahun 79. Sudah lama. Nah, waktu itu saya sudah terbiasa ngurus bayi, ya sudah terbiasa pelayanan. Nah, tiba-tiba saya tuh terpikir, coba semuanya yang baru dengar pertama kali ini ya, ini ayat luar biasa. Terima kasih Bapak, ada firman sehebat itu. Bayangkan. Jadi begini, kenapa ya itu muncul di pikiran saya, di pertanyaan saya. Semua orang, baik orang tua kandung ataupun om, tante, kakak, siapa saja, kalau sedang gendong bayi, perhatikan, ayo semuanya bereaksi ya. Kalau kita gendong bayi, pernah nggak saudara tanya, kenapa kepalanya harus ada di tangan kiri kita? Walaupun orang itu tidak kidal, tahu kidal, ya, ternyata nggak enak, saudara, kalau gendong bayi, kepalanya bayi ada di tangan kanan kita. Coba saja, bisa, tapi nggak enak. Tapi begitu kepala bayi di tangan kiri kita, aduh, rasanya aman, kuat, ya. Kalau kepalanya di tangan kanan kita itu nggak enak. Hebat. Nah, saya tanya, kenapa? Nggak ada buku yang bisa menjelaskan. Bahkan sampai hari ini tidak ada buku selain Alkitab. Catat itu, cari di buku apa saja. Ternyata Alkitab ini buku pertama yang membuat manusia mengerti bahwa menggendong bayi, kepalanya harus ada di tangan kiri kita. Saya kaget ada ayat ini. Nah, tahun 81, jadi 2 tahun setelah muncul pertanyaan ini. Kenapa kalau gendong bayi harus ada di tangan kiri kita kepalanya? Tahun 81, saya menemukan sebuah iklan. Ditulis begini, inilah satu-satunya bantal bayi di dunia. Bayi serewel apapun, kalau menggunakan bantal ini pasti tidurnya nyenyak. Nah, saya kan mikir, bantal apa? Nah, saya pengen juga punya, maaf, saya lagi pasang charger. Karena saya banyak ngurus anak-anak bayi-bayi ya, rewel itu. Nah, lalu saya baca teliti iklan itu, saudara. Masa sih ada bantal bayi sehebat itu fungsinya? Begitu saya dekati, saya teliti. Ternyata itu bantal bayi tahun 81 loh, saudara. Bantal bayi, biasa bantal biasa, tapi yang di tengahnya ada cekungannya. Tahu cekungannya? Nah, di pinggir cekungan itu ada tombol. Nah, begitu kepala bayi nempel ke bantal, cekungan bantal itu, dan nekan tombolnya, wih, saya nangis, saudara. Kenapa? Ternyata di bantal itu dipasangi, ya saya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi rekaman detak jantung. Saya nggak tahu, pokoknya detak jantung. Maka itu begitu kepala bayi nempel, langsung dek, dek, dek. Kenapa saya nangis? Catat. 9 bulan 10 hari secara normal ya. 9 bulan 10 hari. Wish. Yang didengar oleh calon manusia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang terus ada di telinganya. Ketika kita semua ada dalam kandungan mama.
hanya suara detak jantung ibu. Wih, luar biasa. Perhatikan. Semua manusia jantungnya ada di kiri dada. Jangan bilang, oh enggak, jantung saya di tengah dan di atas perut. Maaf, itu pasti salah. Maaf. Bahkan enggak ada jantung di sebelah kanan dada. Pasti di kiri. Wah, saya nangis. Jadi Bapa pencipta alam semesta dan pencipta semua manusia ini. Aduh. Begitu bayi kita gendong dan kepalanya di tangan kiri kita, lalu tangan kanan kita memeluk kita, akhirnya kan bayi itu nempel di dada. Karena kepalanya di tangan kiri kita, otomatis kepala bayi itu ada di dada kiri kita. Begitu kepala bayi nempel di dada kiri kita, langsung bayi itu tenang. Oh, ini suara yang aku dengar. Saudara, maka itu lihat. Ini pelukan. Maka itu semua bayi, semua anak yang dipeluk langsung tenang, langsung diam, karena dia rasa aman. Nah, Yesaya 44 ayat 6. Saya lanjutkan. Ini Papa kita di surga. Jadi tadi itu Kidung Agung 2 ayat 6. Sekarang Yesaya 44 ayat 6. Mudah-mudahan saya tidak salah. Iya, Bayu dipeluk di tangan kiri. Ini ada nasi komen. Detak jantung betul. Oh, berarti Yesaya 46 ayat 4. Maaf. Yesaya 46 ayat 4. Itu loh yang sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Ya betul. Yesaya 46 ayat 4. Terima kasih Bapak. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Papa ya. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Wih. Terus Papa ngomong begini. Aku telah melakukannya. Telah. Sejak kapan Papa gendong kita? Menurut Kidung Agung 2 ayat 2 ayat 6 tadi. Sejak kita masih bayi, kita digendong. Dan ketika kita sudah tua, rambut kita sudah putih semua, aku telah melakukannya dan mau menanggung atau menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada TSI-nya enggak? Oke, sebentar AYT tadi. OPE, AYT coba. Bahkan sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah membuatnya. Dan aku akan menggendong. Bahkan aku akan membawa kamu. Dan akan menyelamatkan. Terima kasih. Terus BIS. Aku tetap Tuhanmu. Sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Oh, sini nggak ada kata menggendong ya, nggak apa-apa. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Maaf, aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Ya sudah. Nah, ini intermezzo. Maka itu saya bilang kepada sahabat-sahabat saya yang umurnya sudah di atas 60 tahun, kalau rambutmu putih, jangan disemir. Nanti kalau rambut putihmu kamu semir jadi hitam atau jadi biru, jadi apa, Tuhan nggak gendong kamu. Karena yang digendong hanya sudah ubanan. Nah ini intermezzo saja. Nah sekarang saya tunjukkan. Kidung Agung 2 ayat 6 dan Yesaya 46 ayat 4.
Maaf ya saya berkata. Baca semua kitab suci agama apa saja. Yesaya 46 ayat 4. Ada yang tanya. Saya ulang. Silakan saudara baca kitab suci agama apa saja. Percayalah, tidak ada Tuhan lain yang akan menggendong umatnya selain Yahweh Elohim Adonai kita. Luar biasa. Itu dia. Jadi satu-satunya Tuhan yang menggendong kita, semua manusia, dari masih bayi sampai tua beruban. Itu cuma Bapa di surga. Nah, yang gak bisa tidur, yang gelisah, yang was-was, bawaannya ingin marah terus, nggak puas, ini salah, itu salah. Jangan pakai obat penenang. Ayo pulang kembali ke Papa. Dia sudah menggendong kita sejak masih bayi, karena kepala kita ada di tangan kirinya, dan tangan kanan Papa memeluk kita. Itu tenang, itu nyaman. Tidur bisa lelap, nggak perlu obat-obatan lagi. Nah, lanjut. Lalu bagaimana rasa bersalah? Oke, sebelum saya tunjukkan ayatnya, saya ingin mengajak saudara, khususnya yang bukan Katolik. Kalau Katolik pasti tahu. Nah, ini. Di gereja Katolik ada 7 sakramen. Saya nggak sebutkan semuanya. Nah, salah satu sakramen dari Katolik itu namanya sakramen pengakuan dosa. Ya, yang Katolik pasti tahu. Nah, sakramen pengakuan dosa ini gereja Katolik ambil dari 2 ayat. Kita lihat dulu. Yohanes 20 ayat 23. Nah, maka itu sampai hari ini, dari sungguh minasa, catat guys, jangan cat rambutmu, pelihara ubanmu. Oke, sungguh minasa, betul. Lucunya dari sungguh minasa. Oke ya. Di Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, gereja Katolik mengambil ayat ini. Tapi maaf. Tapi buat gereja Katolik ini hanya untuk para imam. Ya, frat imam. Ya, romo yang memimpin. Tapi sebetulnya tidak. Setelah saudara dan saya menjadi anak Tuhan, menjadi murid Yesus, maka saudara dan saya punya otoritas untuk mengampuni dosa orang. Bukan cuma memaafkan, tapi mengampuni. Wih, ini luar biasa. Apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Kalau memaafkan, itu menutupi. Kalau mengampuni, itu melupakan. Nah, saudara dan saya punya otoritas untuk melupakan, menghapus dan melupakan semua kesalahan dan dosa orang. Itu otoritas. Dan itu dibuat oleh Tuhan Yesus. Oke? Nah, maka itu. Nah, yang Katolik pasti tahu ini. Maka itu. Dalam psikologi itu dibuktikan. Bahwa kalau ada orang berdosa, lalu ketemu seorang yang bisa menerima kesalahan perbuatan jahatnya, lalu mendoakan dan menyatakan pengampunan dari kuasa salib, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, maka orang itu bebas, orang itu lega. Ini yang ingin bebas dari rasa bersalah.
datang kepada Tuhan. Aduh. Ngerti? Ayat kedua, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Wow, dari Palu. Dekapan Bapa di surga menenangkan jiwa kami. Amin. Betul. Oh, pancur batu harus lift. Sayang ya, belum selesai. Yakobus 5:16. Ini ayat kedua yang dipakai oleh Gereja Katolik secara tegas, secara nyata. Dari 1 dari 7 sakramennya. Pengampunan, pengakuan dosa. Karena itu, hendaklah kita semua saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kita benar. Saya langsung ganti. Sebab doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Wih, ini luar biasa. Sangat besar kuasanya. Saudara perhatikan. Ternyata untuk doa, untuk dosa kita dihapuskan dan diampuni, itu nggak cukup kita mengaku dosa ke Tuhan. Karena ada perintah, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling itu ya kepada sesama kita. Jadi nggak cuma cukup kepada Tuhan, tapi pada sesama kita. Lalu kita saling mendoakan. Maaf. Nah, di dalam Gereja Katolik itu cuma searah. Umat ngaku dosa ke romo, ke pastor, ke imam. Setelah itu selesai. Itu pun orang yang punya dosa. Lalu bisa ketemu seorang yang dia percaya. Dan dia sebutkan dosanya sejahat ini. Lalu imam atau romo itu, pastor itu mendoakan, mengatakan, anakku, Tuhan mengampuni dan dosamu dihapuskan. Wih, itu lega luar biasa. Karena sampah-sampah hidupnya sudah dibuang. Ini dia saling mengaku dosa. Maaf, saya cuma pakai ilustrasi saja. Ternyata jauh, ya ada yang tanya ke siapa? Ya ke sesama romo yang lain. Ada yang tanya, jadi kalau romo mengaku dosa ke siapa? Ya sesama romo yang lain. Saling mendoakan. Harusnya begitu. Oke, saya lanjutkan. Memang mengaku dosa ke Tuhan itu jauh lebih aman. Saya punya istilah. Sebab Tuhan mulutnya nggak ember kayak mulut kita. Ngerti ya istilah itu? Tuhan itu nggak pernah mulut bocor seperti mulut kita. Maka itu kalau ada orang bisa mengaku dosa, itu lega. Tapi ternyata dosa-dosa kita nggak cukup hanya diakui ke Tuhan, tapi harus ke sesama kita. Maka itu cari orang yang bisa dipercaya. Anak-anak saya warga binaan dimanapun kalian berada, Papa pesan. Nah, cari saudaramu yang satu sel. Yang kalian anggap rohani, dewasa. Nah, coba ngaku. Nah, tolong ya, semua kita yang bukan warga binaan, ya semua kita, kalau Tuhan mengurapi kita, bisa menjadi tempat orang mengaku dosa kepada kita, siapapun kita, pokoknya murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, sudah bertobat, baptis, air, Roh Kudus semuanya, maka orang seperti itu, maka kita bisa menerima pengakuan dosa orang lain. Ini otoritas tertinggi. Tapi janji ya, jangan bocor mulut. Janji, jangan. Jangan cerita ke orang yang lain lagi. Jangan. Ngerti ya? Janji itu. Nah, ini hukum. Ya. Oke, ada tulisan. Menurut referensi film Two Popes, ternyata Paus
sebagai pimpinan tertinggi juga saling mengaku dosa dengan kardinal yang dia percaya. Nah, ini jawabannya. Betul. Saya punya ilustrasi begini. Manusia ini lebih bodoh, lebih nggak tahu aturan daripada hewan. Maaf. Salah satu contoh. Hewan 99 sekian persen hewan itu tidak pernah menciptakan sampah dan tidak pernah membuat sampah. Manusia ini yang paling pintar buat sampah, segitu sampahnya ditumpuk atau dibuang sembarangan. Nah, sampah-sampah hidup kita ini perlu tempat sampah untuk dibuang. Nah, menurut Yakobus 5 ayat 16, tempat sampah itu adalah seorang yang kita percaya kalau kita buang sampah ke dia nggak akan sebar-sebarkan sampah itu. Nah, coba cari siapa di antara kita yang bisa dipercaya. Maka lega. Jadi kalau ada orang yang diganggu rasa bersalah tidak selesai-selesai. Aduh. Nah, ini ada yang tanya, ngapain ngaku dosa ke orang? Langsung aja mohon ampun ke Tuhan, nggak usah perantara manusia. Silakan. Ini firman. Nah, orang yang berkata ini pasti, maaf, ada sesuatu yang masih tersimpan di hatinya. Jadi kalau firman berkata, Yakobus 5:16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, itu perintah. Jadi ada dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, maka kita minta ampunnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita berdosa kepada manusia, maka kita harus mengaku kepada manusia. Karena kita melukai manusia yang lain. Ayat yang mana ya? Maksudnya pertanyaan, bukan Matius. Oke, ini ada yang tanya. Yang pertama Yohanes 20 ayat 23. Catat ya. Yohanes 20 ayat 23. Udah. Yang kedua Yakobus 5 ayat 16. Oh, yang bertanya tadi berarti saudara baru gabung. Oke, ya. Jadi yang tanya, ngapain ngaku dosa ke orang? Langsung aja mohon ampun ke Tuhan. Nggak usah perantara. Saudara baca. Yohanes 20 ayat 23. Dan Yakobus 5:16. Ini luar biasa. Jadi dua ayat ini pun diakui oleh psikolog-psikolog dunia ini. Bahwa kalau ada manusia dikejar rasa bersalah dalam hidupnya, maka harus cari orang yang bisa dia percaya. Dan orang itu mulai menceritakan gitu ya kesalahannya. Maka Tuhan langsung ampuni. Wih, hebat sekali Papa kita di surga. Jelas? Nah, ayo kita lanjutkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita melihat ini. Ya. Adik, senang sekali kamu ikut ya, gabung ya. Sudah. Jika kita perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita ya, woi, apa kabar Mr. Tompel? Nah, senang sekali kamu hadir, Bapak, senang sekali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Lihat, Tuhan gak hanya mengampuni, tapi menyucikan. Lengkap itu. Ayat.
Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita, haleluya, dari semua kejahatan. Ya, ini luar biasa. Oke, BS. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Selalu ada dua ini, menyucikan, mengampuni dan menyucikan. Mengampuni dan membersihkan. TSI-nya, kita lihatnya. Oke, sebaliknya, bila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka sesuai dengan janjinya, haleluya, Tuhan yang maha adil dan setia pasti mengampuni kita dan membersihkan kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Nah, kalau pakai ayat ini, maka nggak ada dosa yang akan tetap mengejar kita. Nggak ada. Sudah selesai. Sudah dibebaskan. Sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Maka itu nggak usah takut. Jangan mau tertuduh terus. Selama kita hidup ini. Oh, ada jaminan yang luar biasa. Sungguh-sungguh hebat. Oke. Phil, sebelum Papa selesaikan, kenapa milih tema ini? Kita dengar ya, Pak Filipus. Ini tema luar biasa loh, saudara. Mana Pak Filipus? Coba. Baik, terima kasih Pak sebelumnya Ya. untuk firman Tuhan hari ini. Kenapa saya pilih tema ini? Karena dari rasa bersalah itu seperti kartu domino. Ya, jadi bisa dari satu orang itu bisa merusak semuanya begitu. Kalau kita belum bisa menyelesaikan masalah kita, rasa bersalah kita itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan yang lain. Apalagi kalau sudah punya punya keluarga ya, ada anak, ada istri begitu, ada suami, pasti akhirnya ke mereka gitu. Dampaknya ke mereka. Dampaknya ke anak-anak juga. Dan rasa bersalah itu yaitu yang ada hanya negatif aja gitu loh. Tidak ada positifnya. Dari rasa bersalah kalau kita tidak mengaku itu terus diburu. Tadi Papi bilang diburu, dikejar, terus akhirnya gelisah, tidak bisa tidur, marah-marah tidak ada sebabnya begitu ya. Jadi mari saudara-saudaraku yang di lapas, di rutan, dimanapun berada, siapapun, kalau ada rasa bersalah, kita minta ampun kepada Tuhan. Lebih baik lagi ya kalau kita sudah minta ampun kepada Tuhan, kita curhat kepada teman kita, sahabat kita yang bisa dipercaya ya. Nah, yang sudah menjadi tempat menjadi tempat sampah bagi teman-teman kita yang curhat, ayo kita jaga mereka juga ya. Selain menjaga mereka, kita juga menjaga diri kita supaya kita tetap kuat, sama-sama kuat. Tidak, kalau kita dicurhati kita marah-marah, orang kok sukanya mengeluh aja, jangan ya saudara-saudara, apalagi yang di lapas, di rutan. Maaf ya, banyak teman-teman yang sedih, gelisah. Kalau perlu peluk ya, ada pelukan ya. Tadi Papa bilang pelukan itu luar biasa. Saya pernah dipeluk Papi Daniel. Pernah dipeluk, waduh, sangat damai sekali, enak begitu ya. Tidak bisa plong gitu. Ya, bagi saudara-saudaraku yang di lapas, di rutan, ayo saling mendukung, saling menguatkan ya. Kalau ada yang merasa gelisah, tanya, kamu sedang apa? Apa yang kamu gelisahkan? Ya, ditanya supaya
Karena dari rasa bersalah itu kadang-kadang kalau dibiarkan berlarut-larut, dia akan maaf kata punya pikiran untuk bunuh diri, itu Iya, ya, bisa itu, menyelesaikan bisa sekali. diri, gitu ya. Jadi tolong saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang di lapas, di rutan, jika ada teman kita satu sel ataupun teman saudara seiman kita yang sedang gelisah, tanya, kamu gelisah kenapa? Ya, apa yang bisa dibantu begitu ya, saling mengaku, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, tadi dikatakan doa orang yang benar besar kuasanya. Kalau kita sudah saling mengaku dosa, kita sudah saling mengampuni, ya mungkin yang perlu diampuni tidak ada di lapas tapi di luar, tidak apa-apa. Tuhan, saya mengampuni dia begitu ya, saya mengampuni dia, sahabat saya itu meskipun dia bersalah, saya mengampuni dia begitu. Jadi ayo saling menguatkan ya satu dengan yang lain. Terima kasih Pak, ini kenapa saya pilih tema ini. Haleluya. Sebentar, Pak Jeki Misa ada? Pak Jeki, Om Ceki, Ada, oh, ada, masih ada, ada. ada. coba tambahkan. Tambahkan. Oh, saya Apa yang nambahin kita aja. pelajari? Ini seru sekali. Ayo, lanjut, Jack. Bagikan. Di tempat Pak Jack di ini mana gembala, saya, tapi juga psikolog. Ya. ya, di mana tempat saya bantu sebagai tenaga kerja sukarela. Ya, di situ ada 160 lebih anak-anak panti lah, panti ODGJ. Itu di satu tempat atau berapa tempat? Di Satu 150 tempat, ini. satu tempat, satu tempat Satu panti tempat. satu tempat. Hmm. Panti ODGJ tempat punya provinsi Sumatera Selatan. Gitu. Saya diperbantukan sebagai tenaga kerja sukarela, gitu ya. Nah, di situ ada beberapa anak-anak binaan yang cukup berat tingkat gangguan jiwanya. Saya dikasih yang berat-berat, ada yang membunuh sampai 3 kali, ada yang tidak pernah pakai baju laki-laki gitu ya. Satu ketika ada dua problema. Yang satu adalah wanita. Itu sudah hampir 6 bulan tidak pernah mandi dan tidak mau bicara. Dia ditaruh di sel isolasi ya. Di situ ada sel isolasi. Bukan hanya di rutan sama lapas, di panti ODGJ itu ada sel isolasi. Kalau tingkatnya tinggi, gangguan jiwanya ditaruh di situ dulu. Lalu anak cewek ini nggak pernah ngomong. Lalu saya tergerak. Saya bilang sama kepala panti, Pak izin Pak, saya pinjem si Wati namanya. Oh izin Pak, Oh, boleh? sebenarnya Boleh. bagus pinjam. Ya, karena itu kan sel isolasi, jadi harus pakai Oh, izin. ya, Jadi ya, ya. pinjam, jadi dibawa ke satu ruangan mantri tempat obat-obatan situ ya. Nah, saya terdiam lalu saya berpikir apa yang harus saya buat. Oh, ternyata saya ingat dengan pelukan. Saya peluk dia. Baunya minta ampun Tuhan. 6 Udah nggak bulan usah loh. ngomong. Saya peluk, waktu saya peluk belum ada reaksi. Semakin kencang pelukan saya izin, tapi ada dua orang yang lihat saya. Pengawas di situ laki-laki dan perempuan. Lalu saya bisikan di telinganya. Saya bilang, menangislah. Pelan-pelan dia mulai jarinya, saya lihat jari dia di belakang pundak saya udah mulai mengeras. Saya bilang, nangis, nangis, nangis. Nggak lama dia menjerit loh. Yang panti dua orang itu udah mulai bereaksi. Saya bilang, gak usah, biar saya pakai tangan, gak usah biar. Saya bilang, peluk, peluk saya, peluk, peluk. Oh, ternyata dia diperkosa oleh mertua. Aduh. Dia bisikan sama saya, baru kedengaran suara. Orang di semua situ bilang, wah alhamdulillah Pak, bisa ada suara dia katanya selama 6 bulan. Dia cuma nangis. Dia marah dengan satu nama. Saya bilang, siapa dia? Mertua saya, mertua, mertua. Oh, diperkosa. Ternyata pelukan itu nggak ada di ilmu kejiwaan sekolah sekolah pendidikan psikologi nggak ada pelukan. Sampai S2 pun tidak ada itu mata kuliah peluk. Peluk itu hanya dalam Yesus, saudara. Amin. Amin. Yang kedua,
Yang kedua ada kasus di situ, nggak makan udah 4 hari. Saya ditelepon. Mereka tahu saya Pak Pendeta, tapi mereka juga tahu saya psikologi. Pak Pendeta ini ada 4 hari nggak makan, laki-laki. Saya berpikir bagaimana caranya nih? Oh, cuma disuap. 4 kali suap ngunyah loh. 4 hari nggak makan. Ternyata saya bilang pelukan sama suap. Waduh, blur semua ilmu saya bilang. Jadi buat saya, pelukan sama suap itu ciri Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Wah, Ya, itu aja. lanjut apa lagi? Oh, Ayo. yang ketiga, yang terakhir, di panti Hmm. memang ada kontradiksi dengan saya. Barang siapa yang dikasih saya pegang, harus berhenti minum obat. Di panti itu ada Hmm. sampai 3 kali. Pagi, Wow, keren siang, dong. dan malam minum obat. Dan saya punya target yang saya pegang, pulang tidak boleh minum obat. Ya, Dan akhirnya Tuhan kasih ada 4 sampai hari ini keluar, pulang sampai hari ini tidak minum obat. wih. Keputusan dokter jiwa atau psikiater, ODGJ nggak bisa sembuh, Hmm. ODGJ itu harus minum obat. Ternyata 4 orang bisa tidak minum obat dan pulang ke rumah. Yang satu itu pernah bunuh anggota Pol PP dengan mata, dicucuk pakai pensil, pulang sekarang ke daerah Sekayu. Sampai hari Haleluya. ini. Hebat Tuhan kita yang di dalam. Hebat Hmm. buat saya itu aja. Itu aja, Dedi. Thank you, Yuk. Tuhan Yesus. Wow, ini yang mendengar kisah nyata ini dari Facebook saya ada sekian banyak, Instagram sekian banyak, TikToknya sekian banyak. Wow, luar biasa. Oh, ini Oke, ada satu kata lagi, satu kita. lagi. Ada satu lagi kemarin, tapi dia bukan anggota panti. Dia anak jemaat di daerah Kayu Agung dari Palembang. Telepon pendetanya. Dia bilang, Om, ini ada jemaat anaknya sakit. Sudah 30 tahun. Saya bilang Hmm. begini, keluarganya telepon saya. Waktu keluarganya telepon saya, dia VC. Anaknya sakit, nangis-nangis mamanya. Saya bilang, Bu, mana mana si Nathanael Lukas? Saya pakai VC loh. Saya cuma bilang begini, makan ya, Lukas. Dia makan. Lukas pakai baju ya. Pakai baju. Saudara tahu cuma 1 minggu. Kemarin pendetanya nangis. Om, dia udah gereja loh. Loh ampun, saya bilang. Iya, dia bilang, Om gak nyangka Om ya. Dia nyanyi lagu rohani. Padahal sudah 23 tahun itu ODGJ. Tunggu sebentar. Phil, tak ini Jackie ada yang tanya ini, mana wajahnya Pak Jackie? Tayangkan Phil, Oke, kan oke, bisa saya tuh. ada. Saya ada. Mana? Oh di mobil. Nah Ya, itu Pak Jackie itu. Yang tanya ya. tadi siapa itu? Oh iya 23 tahun Jack. 23 tahun ODGJ. Iya. Iya. Pakai Wow. VC, ternyata pakai VC bisa loh. Ih, saya Pakai bilang apa? pakai VC. Peci. Pakai video call aja, paling video Oh call mau. video call. Iya. Iya. Saya Haleluya. bilang sama keluarganya, ajak ngomong, jangan paksa dia menjawab. Oh gitu, Om. Iya. Kalau ada Alkitab, bacain aja. Yang penting telinga dia mendengar. Hmm. Hmm. 3 orang di panti ODGJ, 3 orang di panti ODGJ, saudara saya punya videonya sampai hari ini. Itu mereka saya terapi pakai instrumen Mazmur 23. Taruh di Hmm. telinga headset, dia cuma dengar Tuhan. Itu instrumen. Saya punya videonya. Mereka itu pulang terapinya. Saya izin sama kepala panti, Pak, itu apa, Pak? Itu cuma terapi, Pak, lagu-lagu gereja. Oh, silakan, Pak. Tiga-tiganya Muslim loh. Muslim. Dahsyat. Hebat. Haleluya. Firman Wih. bukan sekedar daya cipta. Firman itu punya daya penyembuhan. Amin. Amin. Iya, itu dia. Oke. Sip, Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, saya beri kesempatan untuk anak-anak saya warga binaan atau ada bapak ibu petugas yang ingin tanya sesuatu mumpung ahlinya masih ada di Zoom. Boleh Amin. saya di luar LP tapi bertanya memberikan sharing Pak Daniel. Monggo. Tadi Mana wajahnya diceritakan Pak Barnabas? Pak Jeki Misak tentang pelukan itu membuat orang jadi hancur hati. Saya pernah melihat
seorang ibu pendeta yang kepahitan dengan jemaatnya. Lalu di dalam doa ada pendeta lain sama-sama perempuan peluk ibu pendeta itu. Tahu-tahu dia menjerit histeris. Sehingga pelukan dari sesama pendeta perempuan ini membuat suasananya jadi haru seluruh yang hadir. Jadi pelukan dengan kasih, pelukan dengan ingin memulihkan, itu Roh Kudus bekerja luar biasa. Amin. Yang kedua, saya dengan mata kepala sendiri sering lihat kalau ada suami istri saling menyuap makanan, banyak yang tidak suka. Padahal saya pernah mengalami kalau saya disuap sama istri saya waktu itu, saya tidak merasakan hanya enaknya makanan di mulut, tapi hatiku itu tersentuh. Karena di dalam suapan itu ada kasih dan peduli. Jadi saudara-saudara, kalau tidak suka melihat orang pacaran menyuap atau suami istri menyuap, sisihkan dulu. Itu adalah perbuatan kasih dari surga supaya mereka boleh semakin dikuduskan dan disatukan. Itu saja Pak Jeki, terima kasih buat sharingnya, memberkati. Oke, yang lain? Ayo ibu bapak petugas yang ikut gabung. Maaf. Mungkin ada kasus-kasus. Ibu, saya lagi kirim video ini ya. Nanti tampilin. Gimana, Jack? Ya, Pak Jeki gimana? Nanti Filipus tampilin di Zoom. Oke, Ya, ini ini- ada Pak Jeki. Saya dulu- lagi kasih video. Oh, kasih video, oke. Nah, ini ada yang ngomong, Pak Jeki dulu 2023 saya magang di Dinsos Kota Lubuk Linggau dan dapat kesempatan ikut Peksos ke Sentra Budi Perkasa Palembang. Dan di sana saya banyak belajar cara berbaur dengan teman-teman. Oke, oh ini kesaksian. Ya, oh sebentar ya, kita akan lihat video ini. Tunggu, sabar. Lama nggak, Phil? Tampilin Mas, tampilin. Bentar ya. Oh ini yang pakai video call itu? Bukan, instrumen Oh ini Mazmur instrumen. 23. Ya. Itu mantan tentara. Mana kok hilang? Nah, itu mantan tentara orang Aceh. Ini coba pakai instrumen. Ya, instrumen taruh di telinganya di headset itu. Sekarang dia udah pulang ke Aceh, tapi hampir setiap saat dia telepon saya. Nah, yang satu lagi ini yang bunuh satu orang, yang matanya ditusuk pakai pensil, satu orang yang video ini, Mas. Satu lagi, Mas, Dadang namanya, Dadang.
Itu dua-duanya sama Om. Sama ya, oke oke oke. Cukup deh, cukup Bentar, nanti bentar. saya kirim lagi besok besok. Oh yang ini, oh yang ini, ya ya. Bentar, bentar, sebentar kok. Ini namanya Dadang, ini namanya Dadang. Saya nggak ada suaranya ya. Iya, nggak ada, nggak ada. Ya, cukup lama, cukup, cukup. Dedi cukup, Ded. Oke, thank you. Oh ya udah. Oke. Saya masih beri kesempatan, ada yang mau tanya sesuatu lagi? Ada yang tanya lagi dari warga binaan? Ayo sebelum kita akhiri. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, saudara-saudara yang di lapas, di rutan, tentang pemulihan ya. Ini tentang pemulihan. Jadi eh, bagaimana cara melepaskan rasa bersalah itu ya. Rasa bersalah itu juga mengganggu tumbuh kembang ya Pak ya. Oh semuanya. Fisik, mental, kesehatan, semuanya. Shalom. Ya Shalom. shalom. Ya, Ya ya, silakan Pak Gerson. ya. Shalom semua teman-temanku yang di lapas seluruh Indonesia. Perkenalkan, sama nama saya Nelson. Sekarang tentang tema ini memang bagus sekali, maksud saya tepat sekali, karena yang saya minta selalu kalau saya pelayanan, keterbukaan awal pemulihan itu ternyata memang benar sekali. Keterbukaan dalam hal Amin. Amin. kesaksian. Kalau mereka kita datang untuk pelayanan itu kan kita doakan mereka selalu yang kesaksian-kesaksian itu. Mungkin kalau saya dulu di lapas Porong, itu 1 bulan saya bisa 30 kali kesaksian. Karena yang datang itu beda-beda pelayanan. Nah, tidak peduli saya warga binaan lain bilang, kok itu saja, kok itu. Tapi saya kesaksian bukan untuk warga binaan. Saya kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya pada pelayan-pelayan yang notabene mereka dalam doa syafaat mendoakan saya. Jadi teman-teman warga binaan, kalau ada pelayan dari luar, teruslah kesaksian dalam minggu itu, dalam bulan itu. Karena di situ kita didoakan juga. Dan pelepasan kesaksian kesesakan itu dalam hati, itu adalah awal pemulihan. Itu yang saya pesankan mungkin. Terus satu lagi tentang suap, ini mungkin masih ada LPKA Karangasem. 2 minggu yang lalu kami ke sana, di Bali, sebelah timur. Kami mengadakan suap, menyuap nasi, suap menyuap dari para petugas dari kalapasnya sendiri kepada anak-anak lembaga penitipan yang pembinaan khusus anak itu. Jadi di situ memang anak-anak itu merasa terharu, ada bapaknya yang selama ini mungkin dia beroknum, tidak diperhatikan bapaknya, sangat-sangat ini sekali. Sangat terharu kita melihatnya. Kemudian dalam pelukan juga tepat sekali, memang dalam pelukan ketika saya di dalam juga ada yang memeluk saya untuk berdoakan. Wah, saya merasa benar tenang sekali. Jadi benar tadi kata Pak Jeki Mesak itu pelukan, suapan, terus sentuhan secara pribadi itu luar biasa. Jadi teman-teman warga binaan, teruslah kesaksian, karena kesaksian itu adalah
awal dari pemulihan, keterbukaan kita kepada Tuhan, kita kepada teman-teman yang kita anggap percaya. Itu saya kira. Terima kasih dan shalom. Semangat. Saya mau bersaksi tentang bagaimana waktu Pak Daniel bertemu dengan Erwin yang ketika keluar dari lapas besi, Pak Daniel memeluk dia dengan luar biasanya. Padahal Erwin itu seluruh tubuhnya tato semua. Kalau melihat orang itu, lihat dia itu mengerikan, mengkhawatirkan, takut. Tapi itu luar biasa. Tuhan pakai Daniel, bahkan juga bukan hanya sekedar memeluk, tetapi juga membawa dia ke Nabire, sehingga sampai sekarang masih ada di sana ya Pak ya? Masih ya. Ya itu luar biasa Pak. Dan biasanya Pak, dalam pelayanan ini banyak hamba-hamba Tuhan yang datang ke lapas, kalau suruh salaman mereka takut Pak. Seperti kami ada virus mungkin ya. Jadi mereka takut Pak. Gitu. Tapi di situ banyak orang tercengang melihat Pak Daniel meluk Erwin itu. Itu saja. Ya jadi kemarin yang di lapas anak Karangasem, saya punya komitmen bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan ini bukan hanya sekedar pelayan, tetapi sebagai orang tua, sebagai dan itu bukan hanya yang Nasrani aja Pak, semuanya Pak, kita memberikan suapinan kepada mereka Pak. Iya, iya. Ya, ini ada pertanyaan Pak tentang pengampunan. Bagaimana cara kita menghilangkan pikiran yang seringkali datang kembali terkait kepahitan kita, padahal kita sudah mengampuni dalam Tuhan Yesus. Mohon sarannya, terima kasih. Oke, memang salah satu pekerjaan setan untuk menghancurkan manusia selalu diingatkan dan dibawa ke masa lalu. Tolong catat, ini salah satu pekerjaan si jahat. Membuat manusia tidak bisa lepas dari kejahatan dosa masa lalunya. Maka itu Tuhan Yesus tetap menyatakan, kalau kita mengaku dosa kita, jujur, maka dia setia dan adil, enggak cuma mengampuni, tapi menyucikan. Nah, itu dia. Jadi, siapa saja di antara kita yang sekarang ini sedang ikut belajar, tapi diganggu dengan peristiwa tahun 67, diganggu dengan peristiwa tahun 74, diganggu dengan peristiwa tahun 83, tahun 97, tahun 2000, 2010 misalnya. Hari ini katakan kepada setan, setan, itu memang dosaku yang dulu. Kalau ini timbul lagi ya, itu memang dosaku yang dulu. Aku tidak menyangkal. Tapi aku sudah mengaku kepada Tuhan Yesus. Kalau perlu saudara sudah ngaku pada sahabat yang bisa dipercaya, aku juga sudah ngaku kepada saudaraku. Maka aku tidak menerima tuduhanmu itu. Pergi engkau dalam nama Yesus. Jadi kalau ada yang dibawa terus ke masa lalu, biar hari ini kita katakan pada si setan, itu dulu. Nah itu caranya. Ya, kita baca ayatnya Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Coba kita lihat ayat ini. Ya Alif, nanti Bapak tanya ya, jawab. Ini ada salah satu anak saya, Jeki, kalau masih ada, ini yang tanya ini asli Palembang. Secara pribadi, saudara kita ini jumpa Tuhan Yesus tanpa ada yang memberitahu. Nah, dalam kenapa? Tadi kan aku beli mikir juga. Enggak dengar, kenapa Cek? Nah, saudara ini berjumpa Yesus secara pribadi dari keluarga yang cukup taat,
Nah sekarang dia diusir, dibuang dari keluarga. Nah itu dia tanya, bagaimana tetap menghormati dan mengasihi keluarga tanpa harus mengorbankan panggilan yang saya yakini berasal dari Tuhan. Oke nanti ya. Oke sekarang kita baca Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini di depan. Tetapi ini yang kulakukan. Nah, siapapun juga kita. Tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi dari Rutan Pontianak ini jawabannya. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Buang, sudah lewat. Katakan kepada iblis, aku sudah diampuni. Dosaku sudah dihapus. Aku bebas. Begitu ya dari Rutan Pontianak. Tuhan memberkati. Masih ada? Ya itu tadi Pak tentang Ali ya, Pak. Oh ya, Alif. Alif. Ya. Oke, Phil. Udah, luar biasa ya Papa kita bekerja hari ini. Semua kita merdeka dari dosa. Kita dibebaskan. Kristo, tadi kamu komen pertama kali tema ini. Mau nambahkan sesuatu? Kristo, mau ngomong? Yap. Silakan. Ya, ya Pi. Ya. Selamat pagi. Menyambung untuk yang baru mengajarkan Papi, ternyata kehidupan beragama itu yang sering membuat kita merasa bersalah. Kalau saya simpulkan setelah mendengarkan pengajaran Papi, Kristus yang sudah hadir dan memanggil kita sebagai saudara, mengangkat betul-betul gambar kita yang segambar dan serupa dengan Papa di surga, dirusak dengan kebiasaan-kebiasaan beragama yang ayo ya, nanti takut salah loh ya, jangan-jangan salah, jangan-jangan belum betul. Akan kita bisa lebih suci daripada orang-orang suci. Nah, pembicaraan-pembicaraan seperti itu yang sangat merusak. Nah, sehingga apa? Berapa hari kemarin saya cukup prihatin melihat orang-orang beragama yang kehidupannya itu stres sekali. Karena seperti tidak punya, ya dikejar-kejar rasa bersalah itu ya. Seperti tidak punya gambaran yang pasti tentang, oh ini kebenaran yang saya kerjakan gitu. Sekalipun sudah belajar, sekalipun sudah beragama bertahun-tahun, sekalipun sudah sekolah, tetapi masih sibuk mendengarkan apa kata orang. Nah, ini mengerikan yang seperti ini. Nah, itu makanya kemarin sempat mau diskus sama Papi, gimana sih Papi ini kok bisa punya iman yang sebegitu kuat untuk melakukan segala sesuatu, bahkan mau ditanya apa saja, itu tidak pernah takut. Sementara di sisi lain, kami melihat ada orang-orang yang sangat ketakutan dan sangat hebat untuk memasang barikade-barikade karena dia begitu takut salah gitu loh. Meskipun di gereja mungkin disuruh perform, disuruh doa misalnya begitu. Dalam doanya pun dia takut-takut salah. Jangan-jangan. Nah, betapa mengerikannya, betapa menyedihkannya melihat orang-orang yang seperti ini. Nah, terima kasih kepada Tuhan bahwa firman sudah diturunkan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengangkat derajat kita sebagai saudaranya, sebagai anaknya segambar dan serupa dengan Bapa di surga. Ya kita belajar harus, tetapi ketika dikejar-kejar rasa bersalah ini yang menjadi masalah. Bukan merasa benar, tetapi kita tahu apa yang kita lakukan. Dikuduskan di dalam firman. Kemarin ada ayat yang hebat ya. Barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang tertulis dalam kitab ini.
Ya, seperti yang tertulis dalam kitab suci ini, itu ya Pak ya? ya, maka Gimana? dari dalamnya akan keluar aliran-aliran air hidup. Haleluya. Jadi mempercayai Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab suci, bukan mempercayai Tuhan seperti yang tertulis seperti yang katanya si A, si B, si C, dan katanya si ini, si itu. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Nah, jadi termasuk ya, tadi apa yang Kristus katakan, tidak sedikit anak Tuhan kalau diminta doa, lalu biasanya ada kalimat ini, Tuhan ampunilah doa kami yang tidak sempurna ini. Nggak perlu ngomong begitu. Orang bisu aja kalau berdoa Tuhan dengar kok. Hebat ya. Itu dia. Oke, kita semua merdeka hari ini. Amin. Dimerdekakan. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian Pak Nelson, Pak Andreas, Pak Jeki Misa. Terima kasih. Filipus Meletema yang luar biasa. Tuhan memberkati. Apa itu? Pak Daniel, kami tanggal 8 ada pelayanan ke lapas militer, Pak. Baru pertama kali ini kami bisa nembus ke pelayanan militer tentara. Di mana? Di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Ya, kami berusaha untuk bisa masuk dalam JOM, Pak. Oke, boleh kalau bisa. Tanggal berapa itu? Tanggal 8, Pak, hari Sabtu di Bandung. 8 Agustus. Cimahi, di rutan lapas tentara. Wih, luar biasa. Oke, koordinasi dengan Filipus. Wah, luar biasa, sejarah baru ini untuk kita Zoom. Ya udah, kita tunggu ya. Oke. Baik, semuanya Tuhan memberkati. Selamat siang, selamat melakukan apa saja yang harus dilakukan. Oke ya, Tuhan memberkati. Ayo semua kita merdeka dari rasa bersalah. Karena darah Yesus sudah menghapuskan semua dosa kita. Ya, ada yang mau tanya tadi? Siapa itu? Makasih Pak. Oh, puji Tuhan, sama-sama. Yosef ya? Galih.